Halo Bro and Sis, kali ini kita akan mencoba membuat text effect nih. Text effect kali ini kita akan membuat text effect permen, model permen atau candy dengan garis-garis horizontal pada penampilan textnya. Nah, bisa dilihat kurang lebih nanti hasilnya akan seperti sampel yang telah saya buat sebelumnya atau seperti ini. Oke ya, gimana cara membuatnya? Langsung aja deh kita coba tanpa panjang lebar. Ini saya tutup saja ya. Oke, kemudian kita buat file baru, file new file new, kemudian isikan widthnya 1080 pixel, kemudian heightnya 720 pixel, resolutionnya 72. Nah, ukuran ini tidak baku, Anda bisa membuat ukuran sesuai dengan keinginan Anda nanti sendiri. Oke, kemudian isi background kontennya dengan warna putih. Oke, nah kita akan mencoba membuat efek tekstur garis-garis diagonal untuk teks permennya dulu ya. Caranya adalah ini icon gembok, kita buka klik 2 kali pada icon gembok. Oke, kemudian pilih gradient tool. Nah, klik di atasnya untuk memilih gradient yang ada, atau Anda bisa nanti memasukkan warna Anda sendiri, tidak masalah, terserah Anda. Nah, saya menggunakan yang yellow, green, red, violet sebagai sampel contoh. Nah, jika Anda tidak bisa mendapatkan pengaturan gradient seperti itu pada icon kecil tanda panah ini, nah kemudian pilih color harmony 1 dan oke. Nah, dia akan ada di preshoot gradient ke warna-warna pilihan seperti ini. Kemudian nah, kemudian tarik dari bawah ke atas seperti ini, shoot, itu efek mulut ya. Untuk mempercantik tampilan. Nggak ngaruh sekali ya. Oke, jika sudah, kita akan membuat garis-garis diagonal. Klik pada filter, kemudian distort, pilih wave. Nah, pada number of generatornya pilih yang paling besar 999, kemudian tipenya square, wavelengthnya minimal 105, maksimal 106, kemudian amplitude-nya 205, minimal maksimalnya 206, skala 100%, portnya 100%. Kemudian pilih yang rapid point X pixel, kemudian oke. Nah, dia sudah jadi seperti ya, jadi garis-garis. Cuman kita butuh yang garis-garis diagonal. Caranya adalah tekan Ctrl T atau V transform, kita akan memutarnya, putar seperti ini, kemudian tarik yang bawahnya sampai menutupi transparannya, warna transparannya, yang atasnya juga, yang terakhir bawahnya, bawah diagonal. Oke, sudah, klik OK. Nah, kita akan membuat ini menjadi tekstur dan nantinya ditiban atau ditambahkan ke efek teks kita. Caranya adalah klik edit, kemudian pilih define pattern. Nah, ini beri nama saja, saya memberi namanya untuk membawa bola 1, kemudian klik OK. Oke ya, sudah ditambahkan, dia akan tersimpan otomatis saat Anda memasukkan pada define pattern yang tadi. Kemudian jika sudah, ini ditutup saja, tidak masalah, atau Anda boleh menyimpannya dalam format file JPG atau PSD, terserah Anda. Oke, kemudian buat file baru lagi, klik ini, pakai saja ukuran yang tadi, yang sebelumnya, sama backgroundnya dengan warna putih, kemudian klik OK. Nah, kita akan mencoba menambahkan gradient untuk mempercantik tampilan dari background
warna teks tersebut. Caranya buka dulu icon kuncinya, klik pada icon gembok ini, kemudian klik OK. Nah, dia akan terbuka. Kemudian klik 2 kali pada layer 0 ini untuk memunculkan layer style. Oke, kemudian pilih apa namanya, gradient overlay. Oke, gradient overlay. Blend modenya normal, angle-nya 90. Nah, kita pilih pada gradient ini, kita ubah dulu gitu. Ini kita ubah dulu, kita masukkan pada color stock yang pertamanya, yaitu ini. Oke, kita masukkan warna hijau, atau lebih tepatnya warna heksagonalnya DCF04 seperti ini. Kemudian pilih yang ini sama, mau ganti juga colornya, warnanya adalah 4 B5 204. Nah, oke. Nah, ininya kita ganti menjadi radial. Oke, tanpa box seperti itu. Ini perspektifnya dihilangkan tanda. Nah, ini scale-nya ubah menjadi 150 yang paling besar. Nah, dia hasilnya akan seperti itu. Jadi membulat radial ke tengahnya, seolah-olah ada sumber cahaya di tengahnya itu ya, warna hijau yang tadi itu. Dan jika sudah, klik OK. Oke ya, sudah jadi backgroundnya. Sekarang kita akan membuat teksnya. Kita pilih horizontal ticket tool. Saya memilih teks Butterbelly dengan ujung-ujung membulat. Anda bisa memilih font teks apa aja ya, terserah. Yang penting usahakan ujung-ujungnya itu membulat atau tumpul, tidak lancip. Oke, warnanya saya pilih ini warna kuning, F6 C20C, udah klik OK. Nah, kita tuliskan ininya, saya ukuran fontsnya saya buat 535 pixel kurang lebih. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita tuliskan, saya menuliskan kata gula itu kan manis ya, seperti permen, jadi ya nggak masalah ya. Anda bisa menuliskan kata sweet atau apa, atau candy atau apapun, terserah Anda. Saya lebih familiar dengan gula ya. Dan kita atur ini nih, apa namanya, pengaturan teksnya ini. Klik pada teks layer gula ini, klik 2 kali sampai muncul layer style seperti ini ya. Kemudian pilih pattern overlay. Nah, ingat tadi yang waktu pertama kita sudah menyimpan atau memasukkan pattern baru ke dalam kumpulan pattern kita ya kan. Nah, kalau lihat di sini, nah ini saya sudah memasukkan. Nah, saya memasukkan tadi kalau tidak salah namanya. Nah, ini candy satu, atau saya memasukkan juga satu ya tadi kalau tidak salah. Nah, kita pilih. Nah, lihat. Nah, dia akan mengikuti pengaturan. Nah, yang tadi pattern yang sudah kita masukkan di langkah sebelumnya. Ini blending modenya kita ubah menjadi multiply. Oke. Nah, tidak kelihatan, agak lebih gelap ya. Nah, kemudian ini kan apa namanya, agak berudul ya, tidak lurus. Nah, ini kita luruskan aja di sini. Di scale nya kita tambah
sampai Anda mendapatkan pengaturan yang lurus semua. Saya coba 128. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Masukkan masih ada dua pengaturan pengaturan teks di layer style-nya. Yang keduanya adalah drop shadow dan bevel and emboss, kemudian ada konturnya. Untuk pengaturan tersebut saya lampirkan melalui slide berikut. Jika slide-nya terlalu cepat, Anda bisa mempause untuk ini pengaturan slide tersebut ya. Oke ya, ini dia slide-nya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti dari penambahan layer style dari bevel and emboss, kemudian drop shadow. Yang kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan membuat ini menjadi seperti efek cermin. Ada efek cermin di bawahnya. Bawah gula ini, tekan Ctrl J untuk kemudian pada icon panah kecil di palet layer buat convert to smart object. Biarkan seperti ini, kemudian klik edit, transform, rotate 180 derajat. Oke, kemudian klik lagi edit, transform with horizontal, kemudian tarik dengan move tool ke bawah seperti ini. Nah, turunkan opacity-nya kurang lebih menjadi 50 saja. Kembali klik layar gulanya, kemudian kontrol plus klik pada tanda triangle P ini, nah sampai muncul titik-titik seperti itu. Kemudian klik pada, kita akan mencoba membuat ini seperti ada tambahan cahaya di atasnya ya. Apa itu namanya, saya tidak tahu namanya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian buat seperti ini dengan ellipse tool, kemudian tekan Ctrl T untuk mengaturnya. Oke, putar juga. Oke, jika sudah, klik selection, make selection di atas ini. Kalau Anda tidak bisa mendapatkannya di CS 3 atau 5, klik saja pada klik kanan pada make selection ini, kemudian pilih make selection, kemudian pilih insert with selection, dan oke. Nah, dia akan seperti itu. Kemudian jika sudah, buat layer baru di atasnya, kemudian klik edit, fill, dan isikan dengan warna putih atau white. Oke, hilangkan tanda titik-titiknya dengan match waktu. Atur layarnya menjadi soft light. Nah, turunkan.
turunkan opacity-nya menjadi kurang lebih 50%. Hanya skill saja ini, tidak bisa terlalu kelihatan, tidak salah. Nah, ini kita buat grup menjadi grup. Klik atau Anda bisa menekan shift kemudian klik. Nah, pada layer ini semuanya, layer teks gula, layer 1, kemudian layer gula kopi, kemudian tekan Ctrl G. Oke. Kita sudah buat layer baru di atasnya. Kita akan membuat tampilan dengan brush tool, menambahkan pengaturan brush tool. Pilih pada eyedropper tool untuk mengambil sampel warna hijau ini. Nah, yang hijau tua ini, nah di pinggir ini. Oke ya, kita akan mendapatkan. Kemudian pilih brush tool. Oke, brush tool, atur. Pilih yang soft pressure of opacity. Ubah setnya menjadi lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian buat lukis di sini di tengah antara layar cermin ini dan layar yang aslinya. Seperti itu. Oke, kemudian rubah layarnya menjadi color dot. Oke, kemudian klik icon kecil ini pada palette layernya, kemudian klik clipping mesh. Nah, dia akan nampak berkilau nih. Teks gulanya ini akan menjadi lebih berkilau dari sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat di sini, saya perbesar. Nah, udah kurang lebih seperti itu ya. Oke, jika sudah, kembali buat layer baru. Masih gunakan brush tool dengan warna yang sama yang tadi sudah diambil sampelnya. Jadi naikkan lagi. Oke, dan sudah, ini kita lukis lagi di bawahnya ini. Oke, seperti itu. Kemudian ubah layarnya menjadi multiply. Tekan Ctrl T untuk dia tidak terlalu ke atas. Mengatur warna hitamnya tidak terlalu ke atas, jadi hanya di layar cermin di bawahnya yang hitam. Untuk membuat efek cerminnya sedikit lebih realistis ya. Kemudian sama, buat lagi layar barunya. Nah, ini kita perkecil lagi ukurannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lukis lagi di sini, di bawah ini, setengahnya saja, setengah di cermin ini. Itu kurang lebih ya. Nah, kemudian sama, buat layarnya menjadi multiply. Nah, jadi dia efek cerminnya kelihatan lebih lebih realistis lagi dan lebih cantik juga ya. Oke, sudah hampir selesai, tinggal langkah terakhir saja. Kita gabungkan semua layarnya yang telah dibuat menjadi layar baru. Caranya klik Shift, Ctrl, Alt, dan I. Oke, jika sudah digabungkan, dia akan membuat layar baru di atasnya dengan gabungan pengaturan layar-layar di bawahnya yang sudah kita buat sebelumnya menjadi layar baru
Nah, terakhir adalah kita akan menambahkan efek artistik untuk pengaturan bola ini ya, gambarnya jadi kelihatan lebih menarik. Itu filter, kemudian pilih distort, pilih diffuse glow. Oke, pengaturannya kurang lebih kayak sana. Glow amount-nya 10, kayak amount-nya 15, kemudian ubah layarnya menjadi multiplay ya, turunkan opacity-nya kurang lebih menjadi 40% ya, 20%. Oke, dan selesai efek teks bola kita. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini, menjadi seperti ini. Oke, demikian tutorial singkat cara membuat teks efek bola dengan cara yang simple di Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CS6 untuk mengedit atau membuat teks bola ini. Anda juga bisa menggunakan Photoshop yang sebelumnya, Photoshop CS3, CS4 ataupun CS5, tidak menjadi masalah. Oke, demikian, terima kasih sudah melihat video tutorial ini. Jangan lupa untuk berlangganan video YouTube milik saya di channel YouTube saya tentu saja. Terima kasih dan salam.